Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Namun, meskipun seluruh alam dewa kuno dipenuhi keheningan yang mengerikan, tapi yang membuat Xiuyan sedikit senang adalah setidaknya di tempat ini tidak ada bau darah di hidungnya. Dan ketika dia melihat sekelilingnya, Xiuyan juga tidak melihat satupun mayat di tempat ini, yang menunjukkan bahwa alam dewa kuno tidak dibantai dengan darah. Sepertinya seluruh orang telah pindah dan semua meninggalkan alam dewa kuno. Lihatlah sekeliling. Lihat, apakah ada yang aneh di tempat ini? Suara Xiuyan tiba-tiba keluar. Mendengar perintah Xiuyan, segera semua orang melakukan pencarian, seperti karpet di alam dewa kuno yang kosong. Jadi selama masih ada nafas, tidak akan luput dari persepsi mereka. Segera Xiuyan datang ke aula utama di atas. Saat Xiuyan berjalan ke aula, gambar di depannya membuatnya sedikit terharu. Karena bekas pavilion Qianji ini sebenarnya penuh dengan lukisan tanpa terkecuali, dan semua lukisan ini adalah lukisan Xiuyan. Adapun lukisan Xiuyan ini memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Bahkan ada lukisan Xiuyan yang tidak memakai pakaian apapun, dan ada juga beberapa yang memakai pakaian yang belum pernah dipakai Xiuyan sebelumnya, seperti jubah yang memakai selendang. Jadi lukisan itu tampak seperti khayalan, dan sekarang seluruh aula dipenuhi dengan lukisan Xiuyan, bahkan jumlah mencapai ratusan dari mereka. Setiap lukisan dilukis dengan indah dan penuh pesona. Ayah, apakah ini semua dilukis oleh ibu baptis saya? Xu Yueli telah mengikuti Xiuyan. Dia cukup terkejut saat melihat aula ini dipenuhi lukisan ayahnya. Ibu baptis apa? Jangan berbicara omong kosong. Xiuyan berkata dengan marah. Tapi sebelum Xiu Yueli selesai berbicara, dia langsung dipelototi oleh Xiuyan, sehingga kata-kata yang akan keluar dari mulutnya, dia segera menelannya kembali untuk sementara waktu. Tapi Ratu sepertinya sangat menyukai ayah. Meskipun Xiu Yueli mengganti gelarnya, namun kata-kata yang dia ucapkan masih belum berubah. Ingat, jangan bicara omong kosong di depan ibu Anda di masa depan. Lagi pula Ratu dan ayah tidak memiliki hubungan seperti yang Anda pikirkan. Xiuyan berkata sambil tersenyum pahit. Meskipun ratunya cantik dan tidak perlu mengatakan hal baik tentangnya, bahkan dia telah mengungkapkan cintanya pada Xiuyan lebih dari sekali. Mendengar itu, Xiu Yueli menutup mulutnya dan terkekeh, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, matanya melihat gambar-gambar ini. Meskipun sebenarnya sekarang hati Xiuyan sedikit bergerak. Bahkan jika dia tidak mempunyai perasaan lain terhadap Ratu jauh di lubuk hatinya, tapi mengingat semua yang telah Ratu lakukan padanya, bagaimana bisa Xiuyan menolak untuk menyelamatkannya? Saya harap ini semua adalah rencana Anda. Bahkan jika Anda ingin menginspirasi saya dengan cara ini, apakah Anda yakin bahwa akan membuat saya tidak akan bisa tenang pada akhirnya? Gumam Xiuyan perlahan. Kemudian dia tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, bagaimana mungkin Xiuyan tidak tahu bahwa wanita ini pernah menggunakan caranya sendiri untuk membiarkan Xiuyan jatuh ke dalam pusaran air yang tidak bisa dia lepaskan. Bahkan jika Xiuyan menebaknya, tapi apa manfaatnya? Yueli, apakah Anda mengetahui kekuatan seperti apa yang Ratu miliki? Xiuyan bertanya dengan serius. Karena Xiuyan tidak bisa mengatasi masalah ini sebelumnya, dan dia hanya bisa menebaknya secara kasar. Bahwa Ratu mungkin telah mencapai keabadian dewa. Tapi Xiuyan tidak tahu persis kekuatan Ratu berada di tingkat apa. Ya, saya mendengar orang tua Tianshang sebelumnya. Orang tua itu menyebutkan bahwa kekuatan Ratu sepertinya tidak terlalu kuat. Tapi dia mungkin berada di tingkat ketiga keabadian dewa. Hanya saja saya tidak tahu apakah yang dikatakan orang tua itu benar atau tidak. Xu Yueli mencubit dagunya setelah berpikir sejenak. Dia berkata dengan ragu-ragu. Tingkat ketiga, apakah Ratu begitu lemah? Xiuyan sedikit terkejut.
Lagi pula sebelumnya, selama Xiaoyan dikepung oleh istana surgawi, Ratu juga mengambil tindakan. Saat itu dalam pandangan Xiaoyan, Ratu merupakan keberadaan seperti dewa. Semua orang tahu bahwa Ratu terkenal karena kecerdasannya. Tentu saja kekuatannya bukanlah kelebihannya. Belum lagi kekuatan keabadian dewa tingkat ketiga yang sebenarnya sangat kuat. Ayah, bukan tidak mungkin jika Ratu bahkan tidak berada di keabadian dewa, kata Xiao Yueli dengan tegas. Mendengar apa yang dikatakan putrinya, Xiaoyan tersenyum canggung, karena dia bahkan belum menembus keabadian dewa. Tapi dia baru saja mengatakan bahwa tingkat ketiga sangat lemah. Tapi, menurut saya, Ratu juga seharusnya sangat kuat. Awalnya, Xiaoyan mengira bahwa ini semua adalah rencana Ratu sebelumnya, dan dia tertangkap dengan sengaja untuk membuat drama sedih untuk memaksa Xiaoyan untuk menyelamatkannya, bahkan untuk mendorong budidaya Xiaoyan dengan cara ini. Tapi sekarang, tampaknya kalau memang hanya Ratu berada di tingkat ketiga keabadian dewa, kemungkinan Ratu ditangkap hampir mustahil. Saya mendengar sebelumnya bahwa Ratu telah ditangkap, kemudian orang tua Tianshang langsung bergegas untuk menyelamatkan. Tapi kali ini, orang tua Tianshang juga telah menghilang, dan ini adalah pertama kalinya orang tua Tianshang hilang. Meskipun Xiao Yueli memanggil Raja Tianshang dengan santai, faktanya dia juga memiliki kekhawatiran di matanya. Ayah, mungkinkah mereka bekerja sama untuk menipu kita? Mata Xiao Yueli menunjukkan kecerdasan, sepertinya dia telah menemukan rahasia besar. Apakah Anda tahu apa kekuatan Raja Tianshang? Tanya Xiaoyan dengan serius. Kekuatan orang tua Tianshang sejak blokade Senshi dibuka sepenuhnya, dia merobos sampai ke tingkat ketiga keabadian dewa. Tapi saya juga mendengar orang tua itu berkata bahwa kekuatannya telah menyentuh tingkat keempat. Hanya saja orang tua itu suka berbohong kepada orang lain. Jadi saya tidak tahu apakah yang dia katakan benar atau tidak. Xiao Yueli mengangkat bahu dan berkata, penguncian penuh. Xiaoyan mengambil kata kunci ini dan bertanya. Sebelum Taisu menyerbu, hanya ada sedikit orang kuat yang berhasil menembus keabadian dewa. Tapi setelah Taisu menyerbu, seolah-olah sebagian belenggu dunia telah terbuka, yang menyebabkan kekuatan orang tua Tianshang juga meningkat pesat. Tampaknya itu hanya untuk mengatasi situasi saat ini. Xiao Yueli menjelaskan perlahan. Mendengar itu, mata Xiaoyan sedikit mengembun, karena Ratu telah menghitung titik pendaratan mereka, dan meninggalkan sisa-sisa formasi yang dikirim ke alam dewa kuno. Jadi Ratu telah mengatakan beberapa perhitungan, bahwa dia akan kembali ke kuil kuno, dan Xiaoyan pasti akan datang ke aula utama tempat Ratu berada. Di tempat ini juga merupakan keberadaan pavilion Zheng Qianji berada, dan hal ini tidak bisa dihindari bahwa aula ini seharusnya sangat penting bagi Ratu, karena Ratu memilih untuk meninggalkan semua ini. Maka dari itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan dalam lukisan-lukisan ini. Ayah, ada kata-kata di sini. Tampaknya tulisan ini telah ditinggalkan oleh Ratu. Setelah Xiao Yueli melihat sekeliling, dia kemudian berhenti di sebuah meja di aula. Xiaoyan, ketika Anda datang ke alam dewa kuno, seharusnya alam dewa kuno sudah tidak ada lagi. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena semuanya ini bersifat sementara. Jadi sebaiknya Anda meninggalkan dunia Senshi untuk sementara, dan jangan melangkah lebih jauh lagi untuk mencari saya. Sebaiknya Anda pergi ke dunia pegunungan dan lautan untuk mendapatkan terobosan menuju keabadian dewa. Jika tidak, semuanya akan sia-sia, dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Bagaimanapun, Taisu tidak akan berani melakukan apapun pada saya. Paling-paling saya akan diintimidasi oleh mereka. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintai saya lagi. Jadi, hanya kematian tidak ada artinya bagi saya. Arti dari bagian kata-kata ini mungkin sama dengan arti dari kata-kata pada slip giok sebelumnya. Dan Ratu menyarankan Xiaoyan untuk meninggalkan Senshi lagi. Namun apakah Ratu benar-benar merekomendasikan masalah ini? Xiaoyan tidak dapat memastikan karena dua kalimat terakhir mengungkapkan niat Ratu yang sebenarnya.
wanita yang sangat menarik. Saat ini kekuatan ratu memang tidak cukup kuat, karena jika ada Sukyen Taiyi yang berdiri di depannya untuk menghalanginya, ini memang sangat sulit. Tetapi jika Sukyen Taiyi dapat bekerja sama dengan saya mungkin tidak bisa memaksakan diri masuk ke Taisu, karena peta bintang spesifik telah diberikan kepada saya, dan saya sudah menyiapkan rencana yang sempurna. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan segera melangkah mundur dan mencapai pintu aula. Namun saat dia melihat lukisannya yang digantung di seluruh aula, mata sedikit menyipit, karena Xiaoyan dapat menemukan bahwa posisi lukisannya berada dalam urutan tertentu, dan ini bukanlah suatu pengaturan yang acak, tapi itu memang memiliki arti tersendiri. Ini seharusnya menjadi peta bintang, dan lokasinya seharusnya menjadi arah Taisu. Gumam Xiaoyan perlahan. Hanya saja peta bintang ini tidak penting, karena meskipun ratu mungkin bisa menghitung banyak hal, namun ada beberapa variabel yang tidak dapat dia pertanggungjawabkan. Misalnya, Sukyen Taiyi yang berbalik melawannya. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.